thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Ya, renungan malam hari ini saya akan mendasarkan pada surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan saja. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-hambanya. Ini dari Kolose bab 3 ayat 22 sampai 23. Nah, dalam bahasa aslinya Paulus memakai hamba itu dengan kata daulos. Daulos itu artinya ya kasarannya budak, hamba. Ini dibedakan dengan diakonos, pelayan. Pertanyaannya mengapa Paulus menggunakan daulos sebagai budak
Jadi, hai hamba-hamba itu adalah dengan dalam bahasa Yunaninya daulos, kemudian kamu hambanya juga pakai daulos. Pertanyaan mengapa bukan diakonos, pelayan? Karena Paulus mendasarkan itu bahwa kita adalah budaknya Tuhan. Mengapa kita budaknya Tuhan? Kok kelihatannya kasar gitu ya. Tetapi karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya. Itu bisa dicari di 1 Petrus juga ada. Artinya gini, kita adalah manusia yang bukan hanya diselamatkan oleh Tuhan, tetapi ditebus oleh darahnya. Artinya bahwa seperti seorang budak pada zaman dulu, kalau sudah ditebus, jadi budak orang yang menebus itu. Nah, maka Paulus menggunakan kata hamba, budak, bukan pelayan. Nah, apa artinya budak? Budak itu adalah seorang yang melakukan perbuatan atau perintah dari tuannya dan dia tidak mendapat upah apa-apa. Dia hanya melakukan saja perintah tuannya. Sedangkan pelayan itu melakukan perintah tuannya ya karena dia dibayar. Jadi perbedaannya antara hamba dan pelayan adalah satu, yang hamba tidak dibayar, dia menjalankan perintah tuannya, yang pelayan itu menjalankan perintah tuannya karena dia dibayar. Maka pelayanan-pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, itu kita harus memposisikan diri sebagai hamba dari Tuhan, budaknya Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu bukan untuk mencari upah, tetapi ya karena Tuhan memerintahkan kita. Nah, masalahnya adalah gini, kita seringkali melakukan segala sesuatu itu untuk mencari upah. Upah itu bukan sekedar uang, tetapi juga bisa pengakuan, pujian, penghormatan, dan sebagainya lah, macam-macam. Jadi kita memang tidak mendapatkan uang di dalam pelayanan, tetapi kita seringkali mencari pujian. Buktinya apa? Kalau kita melakukan sesuatu pelayanan, kita anggap pelayanan sajalah. Eh, kemudian tidak ada orang yang mengapresiasi atau tidak ada orang yang memuji, bisa-bisa kita putung. Artinya ya sudah nggak mau melakukan lagi. Bahkan kalau dikritik bisa ya sudah meninggalkan pelayanan itu. Maka banyak pelayanan-pelayanan di gereja ini yang akhirnya eh, tidak berjalan dengan baik karena orangnya itu pelayan, bukan hamba. Jadi dia tetap mencari upah. Ya, mau bantu sedikit aja di foto, kemudian di share. Itu kan hanya mencari pujian kan, bukan bukan melakukan karena ini adalah kehendak Tuhan. Padahal Yesus sendiri mengingatkan bahwa kalau tangan kananmu memberi, jangan sampai tangan kirimu mengetahui. Tapi sekarang kan orang lebih cenderung tangan kanan memberi, seluruh dunia tahu gitu. Bahkan sampai bertahun-tahun kemudian semua orang biar tahu. Ya karena apa? Ya karena kita bukan hamba, kita masih bersikap sebagai pelayan, mencari upah. Sekali lagi upahnya bukan uang. Nah, kalau kita hamba, ya kita melakukan kehendak Tuhan tanpa bertanya mengapa harus melakukan, tanpa nanti aku dapat apa. Ya sudah, sebagai hamba ya sudah sebagai budak ya melakukan ya lakukan saja, nggak usah bertanya untuk apa, mengapa, kemudian apa yang diperoleh, nggak usah. Ya sudah lakukan saja apa yang menjadi perintah Tuhan itu. Nah, menjadi hamba artinya kita sungguh-sungguh
bersujud di hadapan Tuhan. Kita mempercayai bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang besar, pribadi yang besar, yang bisa memerintah kita. Memang kalau kita budaknya orang, ya kita menjadi orang yang tidak merdeka. Tetapi karena kita budaknya Tuhan, kita adalah orang-orang yang tetap merdeka. Artinya nggak ada penindasan dari Tuhan. Toh kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, ternyata tidak melakukan, ya juga nggak ada hukuman. Kalau hamba, budak yang sesungguhnya, pasti ada hukuman. Misalnya Anda mau melakukan pelayanan, gitu ya, pelayanan di suatu tempat, kemudian ada orang yang janji-janji datang, akhirnya nggak datang. Ya Anda kan nggak bisa, udah dihukum aja orang ini karena nggak taat, nggak bisa, karena itu kan katanya sukarela. Tetapi pertanyaannya, apakah itu sudah menjadi hambanya Tuhan? Kalau pelayanan itu memang sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Nah, maka kita harus mengubah konsep konsep pelayanan ini bukan sebagai aku melayani orang. Jadi seringkali kan kita berpikir, aku melayani eh, orang miskin, aku melayani pemulung, aku melayani ini dan itu. Bukan. Konsep kita adalah aku hambanya Tuhan dan Tuhan menghendaki supaya aku menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan. Eh, apakah hanya kita sendiri? Ya, Yesus pun jadi hambanya Tuhan. Artinya dia tahu bahwa salib itu menderita. Maka di Taman Getsemani kan dia juga berdoa, Tuhan kalau boleh biarlah piala ini berlalu. Artinya ya biarlah salib ini berlalu. Tapi kalau kehendakmu, aku jalani. Nah, ini artinya dia memberikan kebebasannya kepada Tuhan. Dia tidak mengukui atau menginginkan terlaksananya kebebasan dia. Tetapi kalau ini memang kehendakmu, ya terjadilah. Maka kalau Yesus saja menjadi hambanya Tuhan, artinya bukan pelayannya Tuhan, tapi hambanya Tuhan, mengapa kita tidak menjadi hambanya Tuhan? Maka ini tantangan kita dalam pelayanan. Seringkali konsep kita, karena ada orang miskin, maka kita mau melayani mereka. Padahal kita melayani mereka karena Tuhan menghendaki supaya kita melakukan hal itu. Sekarang pelayanan itu tema kita kan apa, dengan kasih. Eh, berilah tanganmu untuk melayani dan hatimu untuk mencintai, tema kita. Jadi pelayanan itu eh, berdasarkan kasih. Sekarang saya mau memberikan mm, tiga hal saja tentang bagaimana untuk melakukan perbuatan yang baik. Artinya melakukan segala sesuatu yang berdasarkan kasih. Pertama, kita harus menyadari bahwa Allah telah mengasihi aku lebih dahulu. Ini juga di dalam 1 Yohanes dituliskan bahwa bukan kamu yang mengasihi aku, Allah, tetapi Allah lah yang mengasihi kamu lebih dahulu. Jadi Allah telah mengasihi aku lebih dahulu sebelum aku mengasihi Allah. Ini butuh refleksi. Maka dalam refleksi-refleksi kita bukan sekedar hening untuk eh, mengosongkan diri atau melayang-layang, tetapi refleksi kita adalah mencari apa kasih Allah dalam hidupku. Nggak usah sampai jauh-jauh. eh, Mencari kasih Allah dalam hidupku itu hari ini. Karena setiap hari Allah memberikan kasih kepada kita. Karena tanpa kasih Allah, kita ini tidak mungkin bisa hidup. Hanya dengan kasih Allah, kita bisa hidup sampai saat ini. Maka perlu merefleksi adalah
Apa kasih Allah yang aku terima pada hari ini? Semakin banyak kita menemukan kasih Allah di dalam hidup kita, semakin kita mudah untuk berbelas kasih pada sesama. Maka perlu refleksi diri itu setiap hari untuk melihat kasih Allah. Yang kedua, untuk melihat kasih Allah itu, sering kita merasa bahwa eh, apa yang kita alami pada hari ini itu terlepas dari kuasa Allah. Karena kita merasa bahwa apa yang kita alami itu adalah usahaku sendiri, kebetulan, atau untung, atau ya sejenisnya gitulah. Artinya bahwa kalau sudah seperti itu, berarti kita melepaskan kasih Allah di dalam hidupku. Bahwa setiap apapun yang terjadi di dalam hidupku, itu merupakan karya Allah. Tetapi kalau kita sudah merasakan ini adalah usahaku, misalnya dapat rezeki ya, ya ini usahaku lah. Nah, kalau sudah seperti itu, kita mengabaikan Allah. Kita tidak berusaha untuk mencari kasih Allah. Atau ya misalnya, untung saya tadi kok bawa payung, sehingga pada waktu hujan saya bisa tidak kehujanan. Nah, kalau sudah seperti ini kan seolah-olah Allah tidak ada. Padahal kita membawa payung itu juga karena kasih Allah. Ya, kita bisa ngeyel, bisa ngotot, Pak. Enggak, karena tadi saya ingat, saya selalu berjaga-jaga. Ya, meskipun kita berjaga-jaga, tetapi kalau Allah tidak mengasihi kita, itu tidak akan terjadi. Bisa saja kita selalu berjaga-jaga, tapi pas suatu saat itu bisa lupa. Ya, Allah tidak apa, ini bukan usaha kita, jadi bisa saja kan. Maka kalau kita hanya memusatkan mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah usaha kita, karena kita berjaga-jaga, untung kita bawa ini dan itu untuk mempersiapkan kebetulan dan sebagainya, maka kita tidak bisa melihat kasih Allah. Kalau segala sesuatu kita kaitkan dengan Allah, maka kita bisa mencari dan melihat kasih Allah. Yang ketiga, kesadaran kasih Allah itu sering kali saya mengikuti eh, pertemuan-pertemuan gitulah. Kalau di dalam pertemuan ada orang yang memberi kesaksian, pasti dia memberi kesaksian itu kasih Allah yang hebat-hebat gitu loh. Eh, Mari beberapa waktu yang lalu itu juga ada seorang Romo memberi kesaksian bahwa eh, dia bertugas di Filipina. Suatu hari dia mempersembahkan misa, dia menyiapkan khotbahnya dalam, ya karena Filipina bahasa keduanya adalah bahasa Inggris, maka dia menyiapkan khotbahnya dengan bahasa Inggris. Ternyata sampai di paroki itu dia disuruh berkhotbah dengan bahasa Tagalog. Nah, kemudian katanya dia berdoa kepada Roh Kudus. Akhirnya dia bisa berdoa, eh, berkhotbah dalam bahasa Tagalog. Ya, ini kan kelihatannya hebat. Itu berarti peran Roh Kudus, peran Allah dalam hidupnya, sehingga dia bisa berkhotbah dengan baik dalam bahasa Tagalog. Bukan seperti itu. Kalau kita hanya melihat hal-hal yang hebat dan besar, kita nggak akan menemukan kasih Allah di dalam hidup kita. Kasih Allah itu kecil-kecil. Mulailah dari menyadari kasih Allah. Tetapi juga memang ada kasih Allah yang hebat. Misalnya beberapa baru siang tadi ya, saya dapat apa kiriman di grup WA itu tentang, kan ada pesawat di India yang kecelakaan, ada sekitar 270 berapa, 247 atau 274 penumpang yang meninggal. Tapi ternyata ada satu orang yang selamat. Nah, apakah kasih Allah itu bekerjanya dalam hal itu? Ya enggak. Kasih Allah itu bekerja dalam hal-hal kecil. Ya Allah bisa saja melakukan hal besar.
Tetapi kalau kita hanya mencari hal besar, kita nggak akan bisa menemukan kasih Allah. Misalnya gini ya, kasih Allah itu bekerja dalam hal kecil. Minggu lalu, saya tuh ke stasi. Di paroki sini ada stasi. Stasi Santo Paulus di Gempol. Jarak Pandaan Gempol itu sekitar 15-an kilo lebih lah. Sekitar 15 kilo lebih. Mungkin sekitar 16 atau 17 kiloan gitu. Saya naik motor kan. Nah, setelah dari stasi, rencananya saya mau memberkati pengantin. Jadi misa di stasi itu jam 7, saya mau memberkati pengantin jam 9. Saya naik motor, kemudian eh, belum sampai separuh perjalanan, ban motor saya itu meletus. Waduh, saya lihat dompet saya hanya uangnya ada 50.000. Jadi ya ini cukup kalau meletus gini berarti harus beli ban dalam yang baru kan. Harganya sekitar 40.000. Jadi kalau kalau dengan ongkos pasangnya, bongkarnya segala macam paling 45 sampai 50.000 lah. Jadi eh, uangnya itu pas gitu. 50.000. Saya nuntun kan sepeda motornya mencari tukang tambal ban untuk ganti ban juga nggak nggak mudah. Setelah tanya-tanya akhirnya ditunjukkan, oh itu ada tukang ban, tukang tambal agak jauh sih. Ya sudah saya tuntun. Lah saya nuntun itu kan puana sekali. Jadi haus, waduh, udah pengen minum, sudah haus. Eh, Uangnya saya nggak berani beli minuman dong, karena nanti kalau pas beli ternyata uangnya kurang waktu tambal kan ya susah juga. Saya jalan ya Tuhan, gimana ini ya? Saya haus gitu. Akhirnya sambil jalan nunduk itu, saya lihat ada uang 1.000-an, uang koin 1.000. Saya pikir, alhamdulillah akhirnya nemu uang 1.000 gitu. Terus saya melewati warung. Saya minta ibu warungnya, Bu, saya beli air putih saja 1.000. Air putih bukan air yang kemasan, tapi di gelas saja. Akhirnya ibu itu kasihan juga ngelihat saya gobios gitu. Akhirnya diberi 1 gelas. Nah, ini kasih Allah. Meskipun hanya uang 1.000, tapi bagi saya itu besar sekali. Karena dengan uang 1.000 itu saya bisa minum. Nah, ini kasih Allah yang bagi saya besar sekali. Pertolongan Allah itu tepat waktu. Nah, dalam refleksi saya malam harinya ya, seandainya saya nggak nemu uang 1.000 ya, saya nggak bisa minum. Mungkin kehausan sampai rumah paling habis sampai pastoran kan langsung misa, misa lagi. Di sini mantan itu pakai misa, jadi habis sampai rumah pasti misa lagi, nggak sempat minum paling. Nah, kasih Allah itu bisa hal-hal kecil yang sederhana saja. Maka jangan berharap kasih Allah itu yang besar-besar. Cukuplah kasih Allah yang kecil-kecil, tetapi eh, membantu kita. Tadi itu adalah kesadaran bahwa Allah mengasihi kita lebih dahulu. Yang kedua, kesadaran bahwa aku memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain. Jadi sebetulnya kita punya sesuatu yang dibutuhkan orang lain. Masalahnya, kita ini seringkali pelit, menggenggam apa yang ada pada kita, seolah-olah itu milik kita, eman mau dikasihkan. Padahal ya sebetulnya pelit sih. Kalau ada orang butuh, kenapa harus kita punya dan kita genggam? Harusnya kita berani berbagi dengan orang yang membutuhkan itu. Hanya karena kita pelit, kita eman, apa sayang memberikan, maka kita nggak berani memberikan itu. Kalau dalam hal ini saya itu belajar dari ibu saya, eh, bagaimana berani berbagi. Ibu saya belum Katolik pada waktu itu, masih Muslim, tapi Muslim yang baik sih. Gak,
nggak nggak fanatik banget gitulah. Keluarga saya masih Muslim. Nah, suatu hari ibu saya itu punya beras 2 kilo. Eh, Kemudian ada tetangga pinjam beras. Ibu saya bilang hanya punya 2 kilo. Tetangga itu bilang ya pinjamlah 1 kilo. Jadi ibu saya terus dibagi. Berasnya 1 kilo, 1 kilo. Kan kiloan orang desa itu nggak pakai timbangan pada waktu itu. Pakai kaleng susu Indomel itu. Jadi kaleng itu kalau 4 berarti 4 kaleng berarti 1 kilo ya. Ya orang desa. Kemudian padahal pada waktu itu eh, hujan deras ya. Ibu saya hanya bilang kasihan, mereka juga butuh makan untuk anak-anaknya. Tapi bapak saya udah mengingatkan, ini kalau banjir pasar tutup, beras nggak ada. Ibu saya udahlah nggak apa-apa, kasihan mereka. Nah, akhirnya sungguhan banjir, pasar tutup. Ya karena banjir ya pasar tutup, akhirnya kami nggak bisa makan. Besoknya itu nggak bisa makan. Tetapi ini adalah pelajaran bagi saya bahwa kita harus berani berbagi, meski eh, karena ada orang yang membutuhkan. Mas, jangan pelit-pelit gitulah, jangan eman. Yang kedua, selain kita pelit, kita kurang percaya akan penyelenggaraan Allah. Di dalam Injil Matius dikatakan bahwa burung pipit pun nggak menabur tapi bisa makan. Artinya bahwa Allah itu akan tetap mendampingi kita, memberikan kepada kita sesuatu yang kita butuhkan. Tapi kita khawatir. Seringkali kita khawatir bahwa nanti kalau aku berikan kan habis. Nah, terus aku makan apa? Eh, Ibu saya itu percaya akan penyelenggaraan Allah. Meskipun sekali lagi dia bukan Katolik, tapi dia percaya akan Allah yang akan memberikan tepat waktu. Ya, akhirnya meskipun kami pada waktu itu tidak makan nasi, tapi akhirnya juga makan singkong ya. Singkong belum waktunya dipanen udah, singkong-singkong muda gitu. Pokoknya bisa makan lah. Nah, penyelenggaraan Allah ini seringkali kita nggak yakin. Karena ketakutan-ketakutan nanti kalau kita berbagi, bagaimana dengan kita? Padahal di situ menjadikan titik lemahnya kita. Kita enggan berbagi pada orang karena kita takut Allah tidak memberi kepada kita. Bahwa Allah itu baik. Nah, kalau kita percaya bahwa Allah itu baik, kita mungkin sudah baca ayatnya bahwa Allah itu baik, anak minta telur nggak mungkin dikasih kalajengking segala macam. Nah, tetapi kita kurang beriman, kita masih tahu Allah baik, tapi kita kurang beriman artinya kurang berserah, bersandar kepada Tuhan bahwa Allah baik. Kita pun seringkali ragu ya, misalnya mau melayani, eh, tapi saya ini sedang kaki saya sedang rematik, nggak bisa jalan dan sebagainya. Percayalah, nanti kalau di sana bagaimana, kita akan takut gitu. Percayalah akan penyelenggaraan Allah. Kalau kita berbuat atas nama Allah, Allah itu tidak akan meninggalkan kita. Nah, masalahnya sekali lagi kita kurang beriman. Beriman bukan sekedar saya tahu, tapi saya percaya dan berserah kepada Allah. Seperti Bunda Maria kan, dia selalu berserah kepada Allah. Maka dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Hamba di sini juga bukan diakonos, tapi daulos. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Dia percaya sepenuhnya kepada Allah, bersandar kepada Allah. Nah, maka di dalam pelayanan-pelayanan kita harus beriman. Artinya percayalah pada penyelenggaraan Allah. Dengan memberi, kita jangan khawatir Allah tidak akan apa Allah akan melupakan kita. Tidak. Allah tetap akan memberi kepada kita melalui cara yang lain. Dan yang ketiga,
Sebetulnya kita ingin melakukan hal-hal besar, sehingga mau memberi sedikit itu kita merasa, kok hanya sedikit ya, gak pantas. Kita ingin melakukan hal-hal besar, padahal Ibu Teresa sendiri mengatakan, ya semua orang ingin melakukan hal besar, tetapi lakukanlah hal kecil dengan cinta yang besar. Karena kita ingin melakukan hal besar, maka seringkali itu hanya menjadi impian untuk berbagi. Artinya ya kita tidak akan melayani sesuatu, melayani karena kita ingin melayani itu yang besar-besar. Ibu Teresa tidak menuntut kita melayani besar kok. Ibu Teresa yang menuntut cinta yang besar, bukan pelayanan yang besar. Ya pelayanan kecil-kecil saja. Misalnya gini ya, suatu hari eh, saya itu eh, naik pesawat dari Jakarta ke Juanda, dijemput orang, dijemput umat gitu. Umatnya kaya sih. Ya seneng saya dijemput karena nggak usah naik angkot. Nah, ketika di bandara, ketika udah ketemu orangnya, setelah melewati apa pintu keluar itu, saya melihat ada uang 2.000 apa di lantai gitu loh jatuh. Saya ambil. Beberapa orang yang melewati kan, ya di bandara banyak orang kan melewati, tapi karena uang 2.000 maka ya disa, diinjak, disandung ke sana, disandung ke sini. Saya ambil. Yang jemput saya itu mah, Romo, memalukan aja uang 2.000 aja diambil. Saya bilang, nggak apa-apa lah, nanti saya berikan pada orang. Ternyata ketika naik mobil di perempatan ada pengamen. Saya tanya, kamu nggak ngasih ke pengamen? Enggak lah. Ya, saya kasihkan uang 2.000 itu. Ya, saya bilang, untung kan saya nemu uang 2.000 sehingga bisa saya kasihkan ke orang. Jadi pelayanan itu nggak perlu berpikir besar-besar. Apa yang ada pada kita, berikan pada orang lain. Meskipun yang kita miliki itu hanya sedikit. Misalnya Anda punya beras 1 on, kalau ada orang membutuhkan, ya berikan aja. Jadi jangan, oh malu. Kalau 1 kuintal kan nggak malu, tapi ya kita punyanya itu ya kita berikan. Tetapi sekali lagi kita berpedoman pada Ibu Teresa, bukan hal besar yang dipuji Tuhan, tapi cinta yang besar yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, maka tadi adalah melakukan, kalau kita kesadaran bahwa kita mempunyai itu, lakukanlah hal-hal yang kecil-kecil saja. Yang terakhir, mempunyai hati untuk sesama yang menderita. Artinya kalau di apa di bahasa Yunaninya itu ada simpati dan empati. Simpati itu saya kasihan pada orang, tetapi ya sekedar kasihan, prihatin dan sebagainya. Eh, Kalau empati, saya memposisikan diri di orang yang menderita. Misalnya kalau sekarang kan zamannya apa, orang pakai video, pakai foto. Kalau ada orang yang kecelakaan, yang dilakukan pertama apa? Ya orang yang nggak kecelakaan itu datang, memvideo, memfoto, diposting dan sebagainya. Tetapi setelah itu ngapain? Kan kasihan orangnya kan. Seandainya kita yang kecelakaan kemudian hanya di video, di foto, kemudian ya sudah, ya kita kan sakit hati juga. Maka ini hanyalah simpati. Kita hanya bilang kasihan pada orang, tapi kita nggak berbuat. Nah, kalau punya hati, artinya kita empati, empatos, memasuki, patos itu hati. Artinya empatos itu memasuki hati orang. Artinya bahwa kita mengandaikan, memposisikan diri kita di orang itu. Seandainya aku jadi dia bagaimana? Maka Yesus pun kan mengatakan bahwa Bapa di dalam aku di dalam kamu. Jadi Yesus itu menolong kita, berani disalib demi kita, karena dia ada di dalam kita.
Kasihan nanti kalau semua orang itu masuk neraka kan kasihan. Dia menolong kita karena membayangkan nanti kita masuk neraka, maka disalib. Dia berani disalib. Nah, kita pun di dalam pelayanan, kita harus membayangkan seandainya aku jadi dia, bagaimana? Orang-orang yang kesepian dan sebagainya bukan sekedar dibicarakan atau nasihati, tetapi bayangkan seandainya aku jadi dia. Memang ini gini ya, memang di dalam pelayanan-pelayanan seringkali kita bertemu dengan orang yang menjengkelkan. Sudah diberi masih marah-marah, sudah diberi nggak berani, nggak terima kasih, kita sudah mengusahakan yang terbaik, tapi mereka juga seolah-olah nggak peduli, bahkan mungkin mencaci maki dan sebagainya. Kita seringkali kecewa. Tapi kalau kita mau masuk, seandainya aku jadi dia bagaimana? Mungkin dia seringkali mendapat penolakan, mungkin dia seringkali kecewa dengan hidupnya, sehingga apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita lakukan, tetap dikritik, dimarahi, dilecehkan, dan sebagainya. Sebetulnya bukan dia ingin mengkritik, bukan dia ingin marah, bukan ingin dia melecehkan pada kita, tetapi sebetulnya dia sedang marah pada dirinya sendiri karena kekecewaan-kekecewaan hidup, sehingga ya dia mudah marah. Seperti kalau saya dulu mendampingi anak jalanan aneh. Bagi banyak orang anak jalanan itu menjengkelkan. Bagi saya ya sudah, karena dia sebetulnya bukan menjengkelkan kita, tapi dia ingin melampaskan kemarahannya, kekecewaannya yang dialami sepanjang hidupnya kepada kita. Dan ini kita bisa berpikir seperti itu kalau kita mau masuk. Seandainya aku jadi mereka bagaimana ya? Menjadi anak yang dibuang, anak yang disiksa orang tuanya sampai melarikan diri, bagaimana? Nah, penderitaan-penderitaan ini yang membuat mereka menjadi orang yang menjengkelkan. Kalau kita nggak tahan ya artinya kita ya bubarkan saja, buat apa melayani seperti itu. Tapi kalau kita mau masuk seandainya aku jadi dia, nah itu baru kita bisa mengubah konsep kita untuk tetap mendampingi kita. Misalnya kalau kita belajar dari Yesus ya, apakah Yesus nggak pernah kecewa dengan para murid? Ya sering. Para murid yang sok-sokan, para murid yang bergaya-bergaya di depan Yesus ya sering. Tetapi dia kan berusaha untuk empati, memasuki seandainya dia jadi dia bagaimana. Maka pelayanan-pelayanan dia terus berjalan tanpa membubarkan para muridnya. Dia juga ketika penyembuhan bukan sekedar dia menyembuhkan penyakit, tetapi seandainya dia berusaha untuk memasuki, seandainya dia menjadi orang itu, sehingga dia berani menyembuhkan. Misalnya gini ya, dalam Injil Markus dikatakan Yesus menyembuhkan orang kusta. Dia menyentuh orang kusta itu. Sebagai guru, dia nggak pantas, dilarang. Sebagai orang Yahudi juga dia dilarang karena menyentuh orang kusta itu najis. Tetapi karena Yesus empati bahwa orang ini disingkirkan, orang kusta itu kan disingkirkan dari masyarakat bahkan oleh keluarganya. Maka Yesus menyentuh. Artinya bahwa orang ini dengan disentuh dia membangun relasi yang personal, relasi yang kedekatan yang manusiawi. Sehingga orang ini disembuhkan bukan hanya kustanya, tetapi juga jiwanya, bahwa dia dimanusiakan oleh Yesus. Karena menjadi kusta dia dianggap bukan manusia, dia disingkirkan bukan hanya oleh masyarakat tapi juga oleh keluarganya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk empati yang dilakukan oleh Yesus. Kita pun di dalam pelayanan, kalau kita menemukan orang-orang yang menjengkelkan, ya kita berusaha untuk memahami seandainya aku jadi dia.
Dari situ barulah hati kita mencintai orang itu. Kalau kita masih kecewa, kita masih jengkel, marah, menggerutu, berarti hati kita belum mencintai orang itu. Maka eh, apa yang perlu kita lakukan untuk punya tangan yang melayani dan hati yang berbelas kasih adalah satu, kesadaran bahwa Allah mengasihi aku. Yang kedua, kesadaran bahwa aku memiliki yang dibutuhkan orang lain. Ketiga, aku empati pada orang lain. Itu saja karena sudah lebih dari setengah jam. Terima kasih. Terima kasih Romo Gani. Teman-teman boleh dibuka mic-nya. Kita akan masuk ke sharing ya. Kita akan masuk ke sharing atau ada yang ingin bertanya juga boleh ke Romo Gani. Ya, Q&A dipersilahkan. Siapa yang mau bertanya duluan? Ada yang mau tanya duluan? Jadi kita harus siapa yang mau sharing tentang kasih Allah akan hal-hal kecil, kemudian juga tidak pelit ya, karena percaya pada penyelenggaraan ilahi. Dan yang ketiga tadi Romo mengatakan empati ya, punya hati ya meneladan Tuhan Yesus. Pasti banyak yang bisa di-sharingkan. Lalu siapa yang mau sharing? Omar duluan mungkin ya? Boleh mau tanya aja ke Romo. Mo, selamat malam Romo. Kok suaranya nggak ada? Ada. Oh, tadi kan Romo bilang nemu uang 2.000 kan? Kalau saya 1.000. Oh ya, 2.000 di bandara. 2.000 yang untuk tukang ngamen tadi Romo. Iya, Kalau 2.000. itu yang kedua. Yang pertama lagi yang mau saya tanyakan tuh gini, Mo. Saya itu kan Dapat punya segelas doa. air. Doa itu campuran orang Kristen. Dilalah salah satunya itu orang dari Larantuka itu dulu dia di Bandung, tapi terus pindah ke kampung halamannya di Larantuka. Dia hidupnya dari nelayan. Dia tuh orangnya sederhana, tapi kata-katanya memang sering menyentuh, kadang-kadang share gitu. Ini tadi suami saya nangkap ikan, direntengi gitu ikannya itu, satu renteng tuh isi 5 tuh dijual 10.000. Wih, ngelihat ikannya tuh memang juga ngiler mau kalau orang kota ya ngelihat seperti gitu. Tambah Bu, nanti kalau kita jadi main ke situ dibakar enak ya Bu gitu. Intinya bahwa orang itu sangat eh, eh, apa pas-pasan gitu hidupnya. Dilalah dia sakit dilarang tukar tidak ada obatnya gitu. Jadi dia mesti dilarikan, mesti berobat ke ini Kupang. Terus akhirnya kan kita ngambil keputusan saweran gitu ya, untuk berangkatkan dia ke Kupang dengan pendampingnya. Itu dapat singkat ceritanya itu ngumpul uang cukup untuk dia berangkat sambil pendampingnya 2. Salah satu suster dari Larantuka, orangnya ya juga sederhana begitu sama suaminya. Uangnya tuh cuma cukup untuk naik di dek, Romo. Dia digendong pakai itu loh, pakai kayak gitu ya, selimut begitu. Ditidurkan, difoto sama suaminya, difoto itu, aduh kita mau nangis rasanya. Dia di dek di bawahnya bis, kepala bisnya tuh kelihatan. Waduh, kita tuh sampai ngeri juga ya. Terus teman saya yang dekat
Kok hilang suarane? Nah, ini Pris ya. Suaranya Internet saya yang jelek. Halo? Ya, ya ya Bu. udah. Oh, malah Omarnya yang di Omane melarikan diri. Enggak. Internet saya mau. Internet saya enggak kurang bagus. Halo? Dan Ya, ya. Ya, dengar Romo. Dengar. intinya ternyata Tuhan itu sungguh luar biasa. Dulunya sehat begitu, saya ngomong sama grup lagi kan. Kita mesti cepat ngumpulin lagi, kasihan dia. Dia nanti dari kapal ke rumah sakitnya bagaimana begitu. Ternyata Tuhan itu baik, 11 jam sudah masuk di Kupang. Terus dia rupanya dijemput sama ambulans. Sungguh luar biasa Romo. Ternyata doa kita itu didengarkan Tuhan. Si orang ini di Kupang, kan dia BPJS kelas yang paling rendah ya. Bisa di sana penuh, dia masuk di VIP. Masuk di VIP. Halo, kedengaran ya Romo? Lah, Ya, yang ya. yang saya pengen tanya itu Romo, saya kan sudah gelisah ya. Aduh, ini nanti yang untuk makan penjaganya apa ya? Hilang lagi. Internetnya mondak-mandek, Bu. ya nggak ada suaranya sama sekali. Ya, Ada suara. atau siapa mau tanya dulu nanti biar Bu Margo Boleh melanjutkan saya lagi. Mbak Rosa ya. Oh ya, Mbak Lindri, silakan Mbak Lindri. Ya, selamat malam Romo Gani, semua teman-teman. Matur nuwun Romo Oke. untuk pelayanan dan hamba kasih dalam yang hal kecil-kecil. Saya berterima kasih sekali renungan Romo Gani malam ini. Selama ini kami kurang menyadari bahwa kami sering bersikap sebagai seorang pelayan Romo. Ternyata lebih berharga seorang hamba daripada seorang pelayan. Selama ini yang kami lakukan, kami itu sering bertindak sebagai seorang pelayan. Dan untuk belajar kasih dari hal yang kecil-kecil, saya berusaha seperti Romo tadi mengatakan, menemukan uang 2.000 itu sungguh sangat berharga. Dan itu saya rasakan uang 2.000 bagi kita mungkin tidak berarti, tetapi ketika kita di perempatan jalan, kemudian ada orang yang minta, ternyata uang 2.000 itu bagi mereka sungguh sangat berharga. Bahkan saya pernah memberi itu, 2.000 itu dia menerima tidak dia gunakan sendiri, Romo. Ada pengamen di sebelahnya itu, pengamen saya beri, kemudian di sebelahnya ada orang tua yang duduk, itu diberikan ke orang tua itu. Saya berpikir begitu dia butuh uang tapi diberi 2.000, dia sendiri tidak diambil untuk dirinya sendiri tapi dia berikan kepada orang lain. Kadang kita itu belajar malah dari mereka ya Romo ya. Hal-hal yang kecil Ya. mengingatkan kita, menyadarkan kita betapa kasih Allah itu sebenarnya hadir dalam hal-hal yang sungguh kecil dan itu tidak kita sadari Romo. Ya. Maka saya sekali lagi berterima kasih Romo, diingatkan Romo akan hal-hal yang kecil di situ Allah hadir dan kita diingatkan juga untuk tidak bersikap sebagai pelayan tetapi sebagai seorang hamba. Karena selama Ya. ini yang kita lakukan ya saya lebih bersikap kepada sebagai seorang pelayan. Itu terjadi juga ketika saya sebagai seorang guru. Makanya saya malam ini terima kasih Romo diingatkan lagi. Bukan Ya, sebagai Mbak. seorang pelayanan, tapi sebagai seorang hamba. Terima kasih Ya. Romo Gani, matur nuwun. Ya. Oke, Mbak, sama-sama. Ya, terima kasih Mbak Lindri. Bu Margonya malah hilang kayaknya ya. Ya sudah nanti diberi Sinyal kesempatan lagi. hilang. Oh, lah ini sudah muncul. Sinyal Silakan hilang. Omar dilanjutkan. Oh, Lali pisan. oh Wis hilang lali. lagi. Hah?
Artinya Wis gini, lali malah. teman Ulang lagi. Halo, Belum bisa ya? Ya, baik. Yang lain siapa yang mau sharing? Pasti banyak ini yang mengalami. ya, Oh, Bu Ros, Stella ya? Hah? Oh, Omar sudah bisa? Atau Bu Stella dulu? Silakan Bu Stella. Nah, gangguan sinyal. Di-unmute dulu Bu Stella. Masih mute. Dibuka dulu mic-nya. Jadi Ya, gini, ada lagi Romo, orang yang menganut gini, menabur dan menuai. Kalau engkau menabur, pasti menuai. Itu lagi menurut saya tidak betul. Kita kan kalau membantu tanpa pamrih, tidak bilang mengharap harus dibalas sama Tuhan gitu loh. Kan ada orang menabur pasti menuai. Enggak dong. Kita kalau menabur enggak mengharap balasan atau gimana. Itu aja singkat. Terima kasih. Ya, terima ya, kasih Bu Stella. makasih Bu Stella. Hmm. Ya, kalau kita memberi ya sudah ikhlaskan aja. Soal Tuhan membalas atau tidak membalas ya itu urusannya Tuhan kita. Omar, silakan dilanjut. saya takut hilang-hilang. Ya sudah, pokoknya kalau hilang-hilang ya wis ini. Intinya Romo, saya Hilang lagi. Hilang Ya, lagi. Hilang lagi. sinyalnya jelek. oke Sudah oke lah. nanti sama Romo WA-an aja. Ya, Tulis Wianan. aja, tulis, Oh, tulis. wis. Ya wis. Ya, siapa lagi? Di sini ada Bu Linda. Bu Linda, Mas mau ada yang disampaikan? Belum di mute, masih di mute. Nggak Ya. rasa suaraku serak. Batuk. Oh, lagi batuk. Ya, Iya, semoga betul. cepat sembuh. Dengerin nih. Ya, oke. Sehat Bu Linda. Nah, makasih. Ya, siapa lagi? Oma Clara. Ya, Oma Clara nggak ada yang di-sharingkan. Cuman saya mendengarkan khotbahnya Romo Gani. Saya apa merasa sangat bahagia. Ibaratnya kita memberi sesuatu kepada orang hanya 2.000 itu, orang yang terima itu kelihatan senang sekali dan terima kasih. Itu untuk itu ya. Kita ya yang untuk uang 2.000 itu ya nggak bisa beli apa-apa. Baru dia akan dikumpulkan dan dia sangat bahagia. Jadi perasaan yang terima kasih atau apa yang dia perbuat kepada kita itu sudah kayak upah gitu rasanya. Jadi bukan kita mau cari upah gitu, kita juga seneng dengan melihat orang yang kita bagi itu walaupun sedikit. Ya, Ampun, matur nuwun Romo. Ya, terima Berkat kasih nuwun. Oma. Kasih banyak Oma Clara ya. Bu Koni. Sami-sami. Terima kasih, Rus. Belum. Biasa. Oh, belum. Oke. Belum ada ya. Bu Sinta ini kayaknya. Ada yang disampaikan Bu Sinta. Masih mute, Bu. Dibuka dulu. Ya. Baru buka video. Tapi saya setuju, Mo. Tadi Anda kata-kata Romo bahwa kadang-kadang orang itu kepengennya yang besar-besar, terus tidak berani berbuat apa-apa, jadi malah mandul. Jadi kalau memberi yang kecil malu, maunya yang gede. Itu memang kenyataan tuh, Mo. Banyak sekali terjadi begitu. Jadi kalau nyumbang kecil malah nggak mau nyumbang kalau belum punya uang. Jadi nanti nunggu kalau saya udah punya uang banyak lah malah uangnya banyak nggak jadi nyumbang gitu. emang, Itu emang. banyak jadi itu memang mau. Lalu Ada lagi Romo ya, saya dengan temanku prodiakon kita mau pelayanan, kita kasih uang dia lempar kembali ke mobil. Karena sedikit katanya, ini nggak dapat singkong 3 gitu.
ada lagi tuh darah menteng di rel kereta, jadi macam-macam lah. Ya, Dilempar kembali ke dalam mobil. ya, Macam-macam. Jadi ya. ya itu mau melayani diri sendiri itu mau sebetulnya mau hanya kepuasan diri aja. Masih Ya. sombong, masih sombong. Ya, terima Eh, kasih. nyari dari Paulus itu juga gini, di 1 Korintus bab 9 ayat 17 Paulus menulis gini, kalau aku melakukan menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukan bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Jadi menurut Paulus itu kalau orang mencari upah itu dia melakukan untuk kehendaknya sendiri, bukan untuk kehendak Allah. Tetapi kalau orang melakukan tanpa mencari upah, ya itu memang harus dilakukan karena ditanggungkan. Artinya yang dibebankan Allah kepada kita. Maka ya jangan mencari upah. Itulah tetap menjadi seorang Upahmu hamba. besar di surga. Ya, upahnya nanti lah. Kerja. Upahnya nanti. Pasti ada orang lain yang akan memberi juga kepada kita, membantu kita. Misalnya aja lah, sehebat-hebatnya kita itu nanti kalau mati kita tuh masih butuh bantuan orang lain kok. Nggak mungkin kubur sendiri ya. Jalan sendiri, ngubur sendiri nggak mungkin kan. Masih butuh bantuan orang lain. Itulah pembalasan dari Tuhan untuk kita. Meskipun ya kalau kita memberi saat ini, suatu saat kita pasti akan menerima. Kan doa Santo Fransiskus begitu. Dengan memberi kami menerima. Itu juga dijadikan doanya Ibu Teresa toh. Iya. Dengan memberi kami menerima. Ya dengan memberi kita pasti akan terima. Kapan? Engkau nek mati. Nanti kalau mati kita akan menerima kebaikan orang. Udah dimandikan, dikasih baju, diangkat ke kuburan. Nggak bisa ngubur sendiri. Minimal itulah. Jadi jangan mencari upah di dunia. Biar nanti Tuhan yang memberi kita. Orang lain. Gitu. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Sinta. Siapa lagi ini yang mau sharing? Aku mau tanya, Romo di Alkitab ada nggak kita harus memberi persembahan 10% itu? Ada nggak ya? Ada. Ada di perjanjian lama. Okay. Di perjanjian lama ada. Artinya bahwa kalau itu kan di Ulangan juga ada. Tapi saya ayatnya pastinya di mana saya nggak tahu. Tapi 10% itu adalah kalau punya kekayaan karena panen ya. Itu 10%-nya diberikan kepada imam. Karena imam pada waktu itu adalah suku Lewi, dia tuh nggak bekerja. Nah, hidupnya imam itu ditanggung oleh perpuluhan tadi. Tetapi Yesus tidak mengajarkan adanya perpuluhan. Itu hanya di perjanjian lama untuk umat orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu kan ada 12 suku. Setiap suku itu punya tugas masing-masing. Gitu. Jadi yang Lewi ya diberi dihidupi dari situ. Yesus tidak mengajarkan perpuluhan. Tidak pernah satu kali pun Yesus mengatakan untuk memberi perpuluhan. Tidak pernah. Referensinya pasti perjanjian lama. Itu diulang. Yesus hanya mengingatkan kita untuk memberi dengan sepenuh hati. Sepenuh hati, dengan cinta kasih. Ya, itu artinya bahwa maka Yesus memuji janda yang memberi 2 peser, itu uang yang nominalnya kecil ya.
Kalau sekarang sih 2.000 daripada orang-orang yang memasukkan kotaknya memasukkan kotak itu besar-besar. Jadi Yesus memuji janda itu yang hanya memberi 2.000 itu Dalam 2 peser, kekurangan, ya. kecil sekali gitu. Ya tapi sekarang perpuluhan itu masih digunakan oleh saudara-saudara kita ya Biar ya aja. nggak Buat tahu. beri persahabatan pribadi. Ya artinya ya untuk kepentingan pribadi sih. Maka di situ bertengkarnya terus. Gereja Katolik bertengkar hanya hal itu. Artinya ya sudahlah. Kolektor mau apapun ya tetap aja dah. Jabatan apapun ya uang sakunya tetap. Misalnya di Keuskupan Malang ini mulai dari uskup sampai imamnya ya tetap pemberiannya tetap gitu. Sebentar. Belum. Ini siapa yang nanti mau siap-siap bertanya ya? Boleh tunjuk ini apa? Pilih ini ya. Tunjuk apa tangannya ya diangkat gitu. Ngacung. Ya, ada orang nyari katanya janjian, padahal saya nggak janjian bujuki orang. Kali ya. Romo yang tadi Romo bilang itu yang di India ya, 242 penumpang, 1 selamat, malah bisa jalan, hanya kena luka bakar sedikit. Itu peristiwanya besar, ya kan? Tapi orang itu pasti akan bersyukur-syukurnya luar biasa ya. Ya nggak tahu, saya nggak tahu. Kalau bersyukurnya luar biasa, saya nggak tahu. Bisa saja dia merasa kebetulan dan sebagainya. Ya, saya nggak tahu sih. Tapi bagi saya, kita jangan mencari hal semacam itu. Kita mencari hal-hal sederhana aja. Misalnya, apa ya, kita gini ya, bangun tidur bisa bangun itu sudah anugerah Tuhan. Karena kita ini nggak mati karena zaman COVID itu kan sudah anugerah Tuhan. Ya nggak sampai kena COVID itu kan apa ya. Sedangkan banyak orang yang karena COVID ya kita masih diberi depan anugerah Tuhan. Maka bagi saya anugerah Tuhan itu nggak usah dilihat yang besar-besar. Nanti kita frustasi karena nggak nemukan seperti itu. Apakah harus mengalami seperti itu dulu atau enggak? Kita melihat anugerah Tuhan itu kecil-kecil saja. Kita masih bisa merasakan makanan enak itu anugerah Tuhan. Kita masih bisa makan sembarangan itu anugerah Tuhan. Makan kerupuk itu anugerah Tuhan. Karena pada waktu saya sakit itu makan kerupuk aja nggak boleh karena karbo kan. Jadi ya ternyata makan kerupuk itu anugerah Tuhan ya. Ini belas kasih Tuhan sih, diberi sehat. Ya, setuju Romo Gani. Siapa lagi ini teman-teman, masih kita punya hampir setengah jam ya. Oh, ini Bu Linda ya mau keluar, mau istirahat ya. Dulu ya. Cepat sembuh ya Bu Linda ya. Ya, oke. Salam Romo. Suwun Romo. Ya, istirahat. Suaranya Suaranya. Ya. Bu. Ya, aku keluar sih. Ya, oke. Bu Waji bagaimana? Sudah sembuh kah Bu Waji? Sudah pulang ke rumah Romo. Masih pemulihan Romo, masih pemulihan. Ya, cuman pemulihan. Pulang. Ya, lah kalau sudah sembuh. Masih pemulihan. Masih pemulihan lah. Masih harus makanannya masih harus dijaga, harus makan yang lembut-lembut. Belum boleh. Ya. Ya belum itu. Kerupuk belum boleh kerupuk. Orang Jawa Timur itu makannya nggak pakai kerupuk itu gak enak rasanya.
Hari gitu saya bilang, kerupuk nggak boleh lo ya. Ah, ampun Tuhan Allahku, kerupuk aja nggak boleh. Ya, siapa lagi nih? Boleh buka videonya ya. Siapa yang mau bertanya? Kayak gak sepi-sepi. Cerita siapa bagi cerita. Bu Ya, Sina, Ada Pak Frans ini biasanya bertanya Pak Frans. Pak Belum dulu Frans deh, Bu Rosa. belum Belum. dulu. Belum. Oke. Ini siapa lagi? Oma Frida. Iya, ya, saya mau dah berbagi. Iya, Begini, oke, silakan Oma. saya adalah salah satu dari anggota grup meditasi Kristiani Gereja Kristo Grogol. Jadi kebanyakan di situ anggotanya adalah para lansia, ya, kebanyakan lansia, 90% lansia semua. Jadi pertemuannya itu hanya lewat Zoom, sebulan sekali ada tatap muka. Nah, minggu lalu, sebelum hari Minggu ya, kira-kira Rebo, itu salah satu anggotanya tuh namanya Ibu Mei, tiba-tiba dapat berita katanya dia nggak sadar, dibawa ke rumah sakit, HB-nya tinggal 7. Jadi diinfus ke darah sampai 3 kantong. Dia bilang ketemu nggak bisa makan, mual, apa-apa gitu, Kak. Terus saya bilang, aduh, sama Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa nengokin jauh, gimana ya? Tapi saya mau bantu dia lewat doa aja ya. Nanti saya buatkan wujud misa lewat amplop, wujud misa, nanti kasihkan ke Romo pas saya ke misa ke gereja, Oma nanti bawa. Saya bilang, ya Tuhan ya. Saya bilang gitu. Benar, hari Minggu saya ke gereja sore, saya kasih itu amplop wujud misanya itu. Jadi Romo bacakan di altar. Jadi umat kan, biasa kan Romo kan bilang, marilah kita mohon. Nah, terus umat kan jawab kan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan ya. Udah. Terus ternyata di gereja situ ada dari lingkungan dia bukan lingkungan saya, Oma, lingkungan lain. Datang tiba-tiba ke rumah dia. Nah, terus tanya, kok tahu katanya saya sakit. Tadi di gereja ada yang buat wujud misa Ibu Frida katanya, Oma Frida katanya dia ngomong begitu. Oh iya, aduh terima kasih banyak deh katanya. Dia langsung WA ke saya itu malam ya pas hari Minggu malamnya. Aduh terima kasih ya. Jadi orang pada datang nih ke rumah saya. Besoknya dia WA lagi. Aduh Oma, ini orang lingkungan saya pagi ini udah datang lagi nengokin saya. Ya, saya bilang udah Tuhan kirim penghiburan, saya bilang gitu ya. Jadi, bagi saya mah kecil dah itu cuman buatkan wujud misa, tapi yang ngedoain kan banyak ya, dijawab sama umat-umat ya. Udah. Tadi sore, kejadiannya tadi sore ini masih fresh nih. Saya lagi motongin pohon. Pohonnya itu agak di bawah ya, di lantai kebun. Saya duduk di bangku bakso. Bangku bakso itu kan yang nggak ada pinggirannya tuh plastik kan. Nah, di belakangnya kursi saya Oma Hambari duduk motongin pohon, ada mobil anak saya diparkir di situ kan. Nggak kepikir, nggak kedenger. Tiba-tiba tuh kursi patah kakinya. Brek! Aduh, Oma jatuh loh. Saya jatuh. Aduh, untung ada mobil di samping saya tuh parkir anak. Jadi saya kan nggak terlentang. Coba kalau nggak ada tuh mobil, saya bisa terlentang. Kepala saya bisa kena lantai. Tapi dampaknya apa? Puji Tuhan. Kaki Oma sebelah kanan cuman memar sedikit deh ya. Kulitnya doang yang besar. Coba lihat. Pertolongan Tuhan luar biasa. Itu kecil kan? ya. Kelihatannya ya. Tetapi luar biasa. Oma, udah. Tuhan terima kasih ya Tuhan ya. Engkau masih mau pakai saya ya. Walaupun perbuatan saya kecil. Saya tuh nggak kepikir yang macam-macam, walaupun kecil aja Tuhan, tapi Engkau pelihara jaga saya loh. Coba kalau nggak ada mobil anak saya sadar kepala saya udah jatuh ke lantai. Tapi Tuhan luar biasa. Coba lihat. Yang nggak kita pikirkan rasain ya. Iya. Jadi tubuh saya, badan saya tuh bersandarnya ke samping mobil anak saya. Kursinya jubret jatuh kakinya. Kursi plastik ternyata udah rapuh. Nggak diini-iniin lagi ya. Coba. Ya itu kesaksian saya, Bu Rosa. Ya, Semoga kita semua tetap semangat untuk ya, terima terus kasih. peduli, walaupun dengan perbuatan kecil, walaupun mendoakan. Ya,
Kita Terima tetap kasih terus banyak ya. Oma Frida. Kasih Oma. Biasa. Masih. Ya, siapa lagi nih? Belum ada lagi. Tuh kalau kecil-kecil lupa tuh mau. Gede-gede nih. Yang gede-gede boleh. Yang kecil-kecil pada lupa malah. Pak Yosep, ini Pak Yosep kemana? Saya mendengarkan saja dulu, Bu. Oh, baik Pak Yosep. Belum ada pertanyaannya. Tuh perbuatan kecil mau mendengarkan saja itu kecil Pak Yosef. Mungkin Bu Ya. Daning ini mau sharing tentang kesembuhannya. Silakan Bu Daning. Iya. Malah hilang semua gambarnya. Loh, sebentar. Bu Daning ini luar biasa. Ini hilang anunya kan gambarnya saya kok. Oh ya. Oh, nggak apa-apa. Kalau gambarnya hilang, nggak apa-apa. Suaranya kedengar. Ah, ya sudah kelihatan, Bu. Hilang lagi. Hilang lagi, nggak apa-apa sih. Suaranya keluar tadi. Ya, ada ya. Ada, suaranya ada. Silakan, Bu Daning. Ya, kemarin waktu saya mau dioperasi karena ada benjolan lagi di dalam kelenjar tiroid kan. Saya kayaknya kayak ketakutan sekali. Saya cuma cerita sama Oma ya, sama Oma Tre, sama Mbok, sama Gus. Tapi tiba-tiba terus karena dengar didoakan banyak orang semua mendoakan, jadi saya jadi tatak gitu pas ketakutannya hilang jadi. Terus waktu operasi saya pakai BPJS kan, waktu datang ke rumah sakit juga udah kan. Tiba-tiba karena di sana itu saya kan harusnya karena nggak ada tempat, statusnya yang masih kosong VIP, jadi saya dimasukkan VIP tapi tidak bayar, tetap tidak bayar sekali katanya. Itu kan betul-betul rahmat Tuhan karena dengan di VIP kan suami saya bisa nunggu, tadinya udah karena teman. Terus saya penyembuhannya juga cepat banget. Nah, saya masuk selesai operasi 6:30 itu, terus Jumat malam saya sudah boleh pulang. Jadi cuman 2 kali 24 jam sesudah 6:30 dokter bilang suruh ngecek semua kan ke lab segala macam, karena semua oke ya sudah boleh pulang karena tidak ada demam, tidak ada demam, tidak ada pusing gitu. Ya itu kalau itu sih betul-betul kekuatan doa dari teman-teman yang luar biasa. Waktu itu saya saking ketakutan jadi sampai romo-romo yang agak sering ketemu itu saya jabri sama ya Romo Kris, Romo itu saya jabri mau doakan, saya takut banget. Tapi benar-benar saya merasakan kasih Tuhan di dalam sakit saya ini. Saya rasa itu aja. Ya, terima kasih banyak Bu Daning untuk sharingnya. Daning. Ya, memang kekuatan doa teman-teman itu sangat membantu. Dan saya juga itu satu lagi, saya juga dipinjemin rosario yang sudah diberkati Mother Teresa. Sebelum itu saya terus saya genggam, saya berdoa terus kalau saya nggak berapa mau tidur ya saya genggam terus, saya pegang terus itu. Itu juga membuat kekuatan. Seperti waktu operasi yang pertama yang payudara dulu juga saya juga dikuatkan dengan rosari Mother Teresa itu yang pinjem tadi. Ya, terima kasih banyak sharing. Daning. Masih 15 menit. Masih, ayo siapa lagi? Bu Sinta masih ada yang mau ditambahkan? Enggak, kesembuhan Bu Daning luar biasa cepat sekali sih. Saya lihat operasinya luar biasa. Karena mungkin ya kepasrahan Bu Daning saya lihat ya. Kekuatan doa dan dia yakin dengan kekuatan doa. Saya yakin kekuatan. Hanya 2 hari 3 hari, Senin kemarin udah datang, udah main kulintang loh. Luar biasa ya.
sudah berdiri main kulintang. Kok Senin Teman-teman ya, udah pada Sinta? tutup. Padahal Senin yang lalu saya mau ke rumahnya, tapi tidak diterima. Itu Senin itu. Nah, sorenya itu Bu Dani udah main kulintang itu, Bu. Waduh. Pagi kan saya berbaring terus. Pagi Saya baring, sorenya main kulintang. Udah kuat lagi. tenaga supaya bisa kulintang. Kulintang juga saya belajar satu lagu aja hanya untuk menghibur. Kan jadi senang banget ketemu teman-teman kulintang. Satu lagu terus pulang. Ya, baik. Terima kasih semuanya untuk sharingnya. Ada lagi? Masih ada waktu? Mbak, Ya, Romo mau saya nambahkan? artinya gini, dari sharing-sharing tadi, eh, dari sharingnya Oma siapa tadi itu bahwa kita itu eh, hal kecil ya, yang kalau mau kita lakukan hal kecil adalah salah satunya adalah pendampingan. Artinya eh, kita nggak harus memberi apa-apa, tapi kita mendampingi, kita ada pada saat ada orang yang berduka itu merupakan kekuatan bagi orang. Eh, Tadi hanya berdoa, ya jangan mengatakan ya ini hal kecil sih berdoa, tapi itu adalah suatu bentuk kekuatan bagi orang yang sedang menderita ya. Maka pelayanan kita bukan hanya sekedar berbagi benda, tetapi lebih pada berbagi hati. Ya, artinya kita bisa mendampingi orang, hadir di tengah orang yang sedang menderita, yang sedang kesepian. Kita hanya memberikan telinga kita, hati kita untuk menjadi sahabat. Artinya bahwa aku ada pada saat kamu menderita, itu sangat penting. Dan tadi juga yang kedua adalah kita perlu juga menjadi penggerak. Penggerak artinya melibatkan banyak orang untuk terlibat dalam pelayanan. Jangan sampai pelayanan itu hanya kita lakukan sendiri tanpa melibatkan banyak orang. Maka perlu kita melibatkan banyak orang. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin bagus. Artinya ya eh, mengajak orang untuk pelayanan, eh, memberi teladan pada orang untuk pelayanan itu penting. Supaya semakin banyak orang punya hati kepada sesama yang menderita. Sebenarnya itu adalah perutusan Yesus bahwa kita disuruh membawa terang dan garam kepada masyarakat. Artinya ya kita harus mengajak orang menjadi terang bagi orang lain. Artinya memberi peneguhan, kekuatan, kemudian kebenaran pada orang lain. Maka jangan sampai pelayanan kakak itu menjadi sesuatu yang eksklusif ya. Artinya bahwa hanya kita yang melayani tanpa melibatkan orang. Untuk itu ya mari kita bersama-sama membuka pelayanan ini sebagai sesuatu yang lebih terbuka dan nggak perlu banyak-banyak, nggak terlalu besar-besar dalam pelayanan. Hadir pada orang-orang yang itu jauh lebih penting. Maka misalnya gini ya, sebagai seorang imam, saya tuh seringkali kunjungan ke umat. Pernah saya mengunjungi seorang ibu janda ya, anaknya itu di seminari. Saya mengunjungi rumahnya karena saya sebenarnya nggak tahu kalau anaknya dia di seminari. Saya mengunjungi rumahnya, ya rumahnya di gang-gang kecil gitu. Saya kunjungan, ya karena ada orang beritahu di situ ada orang Katolik. Saya kunjungan, ibu itu mengatakan, saya tuh jadi orang Katolik udah puluhan tahun.
tapi baru sekali ini ada Romo mengunjungi saya. Itu merupakan tamparan bagi saya betapa kurang pedulinya ya, hanya sekedar kunjungan. Dan dia sangat senang sekali memberi minum, memberikan kue, meskipun saya nggak usah dikasih kue, tapi dia memberikan kue supaya menyenangkan saya gitulah. Itu artinya bahwa seringkali kehadiran kita itu penting bagi orang-orang yang tidak pernah diperhatikan. Maka ya pelayanan itu nggak perlu besar, kecil saja. Kita datang saja ke orang sakit itu senang. Pernah juga saya mengunjungi umat di RKZ. Saya dengan beberapa orang sih, karena saya diajak mengunjungi ya dengan beberapa orang, ada sekitar 6 atau 7 orang gitu loh. Mengunjungi orang di RKZ. Kemudian setelah kami kan ya biasa karena sudah sangat akrab, kami ngobrol-ngobrol ya guyon-guyon. Ketika mau pulang, orang yang satu ruangan dengan dia itu di RKZ ada berapa? 8. Jadi ada 4 tempat tidur berhadapan-hadapan, jadi ada 8 tempat tidur. Orang yang di pojok di dekatnya pintu itu ketika kami pulang, dia bertanya, tolong Pak, saya didoakan. Dia bukan Katolik sih, tapi minta didoakan. Sebetulnya bukan minta didoakan, saya bilang, Anda Katolik? Bukan, saya bukan Katolik. Tapi minta didoakan, loh ini saya doanya doa Katolik. Ya nggak apa-apa. Sebetulnya sih dia bukan butuh doa saya, tapi butuh dikunjungi. Karena dia ngelihat kan kami mengunjungi orang yang tetangganya yang sakit, kunjungi kok kelihatannya tetangganya senang. Dia nggak ada yang kunjungi. Akhirnya kami doakan, terus ngobrol-ngobrol sebentar, dia ketawa-ketawa sebentar, terus kami pulang. Artinya bahwa seringkali banyak orang kesepian di sekitar kita. Jadi pelayanan kita jangan fokus hanya berbagi, tapi berbagi materi, tapi berbagilah hati. Karena banyak sekali orang-orang yang sangat membutuhkan, terutama pada saat-saat mereka menderita. Kita kunjungan aja itu jauh lebih berguna daripada kita membawa macam-macam barang ya. Kita kunjungan aja kepada orang-orang yang yang menderita, itu mereka senang sekali. Kalau apalagi kalau kita mau mencari ya orang yang jarang dikunjungi, jarang punya teman, gitu. Kita berteman dengan mereka, mereka akan sangat senang. Maka ini pelayanan bagi saya yang kecil adalah, yaitu kalau kita mau hadir di tempat orang, itu kan ya kita nggak perlu bawa mengeluarkan uang banyak-banyak untuk beli barang ini dan itu. Kita cukup datang membawa hati kita, menghargai mereka, itu sudah cukup membuat orang bahagia. Dan mungkin diingat-ingat terus bahwa kita hadir pada saat mereka sedang menderita. Ya, seperti tadi ada Oma mengatakan, ya dikunjungi senang. Ya kenapa sekarang kita nggak mengunjungi orang saja? Daripada bingung pelayanan apa yang bisa kita lakukan. Padahal di sekitar kita banyak sekali orang yang membutuhkan. Artinya bukan membutuhkan materi, tapi membutuhkan hati kita. Itu saja Mbak dari kesimpulan saya dari sharing-sharingnya tadi.